Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkisah, suatu ketika aku pergi menunaikan haji ke Tanah Suci. Pada saat berada di Hijr Ismail, aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepadaku, jika kau pulang ke Baghdad nanti, singgahlah dulu di tempat ini dan carilah orang yang bernama Bahram al-Majus. Sampaikan salam dariku dan katakan padanya, sesungguhnya Allah telah meridhoimu. Aku pun terbangun dan menganggap mimpi itu berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat dan bertawaf hingga akhirnya aku tertidur dan kembali bermimpi yang sama sampai 3 kali. Setelah aku menyelesaikan hajiku, aku pun pulang ke Baghdad dan mencari tempat yang disebutkan oleh Rasulullah. Akhirnya aku menemukan tempat itu dan menjumpai seorang kakek-kakek seraya bertanya, apakah Anda yang bernama Bahram al-Majus? Orang tua itu menjawab, ya, akulah Bahram al-Majusi. Aku kembali bertanya, apakah Anda merasa memiliki kebaikan di sisi Allah? Ia menjawab, ya, aku mempunyai 4 orang putri dan 4 orang putra. Kemudian aku mengawinkan keempat putriku tadi dengan saudara mereka yang laki-laki. Aku berkata, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Apakah Anda mempunyai sesuatu selain itu? Ia kembali menjawab, oh ya, aku mengadakan pesta bagi kaum Majusi pada waktu perkawinan anak-anakku. Aku berkata, ini juga haram, apakah ada hal lainnya? Ia menjawab, aku mempunyai putri yang sangat cantik, sehingga aku sendiri yang mengawininya. Aku mengadakan pesta pada malam pertama yang dihadiri lebih dari 1000 orang Majusi. Aku berkata, ini juga sesuatu yang haram. Adakah hal yang selain itu? Ia menjawab, pada malam pertama kali, aku berhubungan dengan puteriku, datang seorang perempuan yang seagama denganmu, mengambil api dari lampuku. Aku melihat ia menyalakan lampu tetapi kemudian ia keluar dengan memadamkannya. Ia bolak-balik melakukan hal yang sama sampai 3 kali. Aku curiga mungkin ia seorang mata-mata. Maka aku pun keluar mengikutinya dari belakang. Ketika ia memasuki rumahnya, anak-anaknya berkata, wahai ibu, apakah engkau membawakan makanan untuk kami? Kami sudah tidak kuat lagi menahan lapar. Dengan berlinang air mata, perempuan tersebut berkata, aku malu pada Tuhanku untuk meminta selain kepadanya, apalagi kepada seorang Majusi yang merupakan musuhnya. Bahram meneruskan ceritanya, ketika mendengar ucapan perempuan itu, aku bergegas menuju rumahku dan mengambil karung. Kemudian aku memenuhinya dengan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan, dan aku sendiri yang membawakannya ke rumah perempuan tersebut. Setelah mendengar kisah ini, aku berkata pada Bahram, itulah kebaikan di sisi Allah yang diperbuat olehmu dan juga kabar gembira bagimu. Kemudian aku menceritakan padanya tentang mimpiku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian ia pun meninggal. Mengakhiri kisahnya, Abdullah menitipkan pesan yang agung bagi kita, perbanyaklah sedekah kepada siapapun ciptaan Allah, karena sesungguhnya hal itu akan mengubah status seseorang, bahkan yang asalnya pendurhaka menjadi seorang pencinta.